Halo, jumpa lagi. Kali ini kita bahas tentang extension dan adapter. Ini adalah extension, ini adalah adapter. Apa bedanya? Kita akan bahas satu persatu. Ini adalah extension, panjangnya 10 inch, gunanya untuk memperpanjang jangkauan dari kunci sok. Bisa kepala baut murnya ada di dalam, kita bisa tambahkan extension dulu, baru kita pasang kunci sok pada bagian ujungnya. Kita bisa menjangkau lebih dalam lagi. Misal kita pasang yang panjang, maka kita bisa menjangkau lebih dalam lagi. Dan kunci ratchet atau drive-nya bisa kita putar di area yang bebas hambatan. Jangan lupa subscribe untuk dukung channel ini. Pada extension ada bagian ujungnya yang berupa kotak drive setengah, itu cocok untuk soket drive setengah. Tapi kalau soket drive 3/8 cocoknya pakai extension yang kotaknya drive 3/8. Untuk yang drive 1/4 cocoknya pakai extension yang 1/4. Untuk extension bagian ujung dan pangkalnya sama-sama drive setengah atau sama drive-nya ya, sehingga kita bisa sambung-sambung seperti ini sampai membuat extension yang super panjang. Contoh penggunaannya bisa dilihat di video di atas. Selain drive socket yang mempengaruhi extension, jenis-jenis extension itu juga ada panjang tiap-tiap jenis extensionnya. Contoh ini yang 6 inch, kita bisa lebih menjangkau area yang lebih sempit dibandingkan yang 10 inch. Ada juga yang 3 inch, lebih pendek dari 6 inch, ataupun juga 2 inch lebih pendek lagi. Jadi masing-masing disesuaikan dengan kebutuhan, butuh yang panjang atau pendek, atau bisa dikombinasi untuk menyesuaikan dengan space tempat kita harus menjangkau baut mur di tempat kerja kita. Oke, itu tadi extension. Apa bedanya dengan adapter? Nah, ini contoh yang panjangnya mirip ya, sama-sama bisa dipasang dengan soket drive setengah. Tapi kalau kita lihat pangkalnya, di sini ada perbedaan. Yang 3/8 tidak bisa dimasukin, yang setengah bisa kita masukin extension. Kita ambil ini extension 3/8, bisa masuknya ke yang sebelah kanan. Nah, ini fungsinya adapter. Contoh kita ambil ratchet 3/8, kita nggak bisa pakai soket drive setengah karena ya ukuran anvilnya atau ukuran drive-nya beda. Kita bisa pasangkan adapter 3/8 ke setengah, sehingga kita bisa pakai soket setengah ke ratchet 3/8. Jadi bedanya di sana. Untuk adapter beda pangkal dan ujungnya. Ini extension drive 3/8 sama, panjangnya bisa beda-beda. Yang 1/4 pun juga panjangnya bervariasi. Contoh ini kita ukur yang impact, ini panjangnya 10 inch atau 25 cm. Biasanya kalau extension ngomongnya dalam satuan inch ya. Ini panjangnya 5 inch, drive setengah. Yang agak pendek ini 3 inch panjangnya, sedangkan yang paling pendek ini panjangnya 1,5 inch. Yang warna hitam itu impact rated, yang chrome itu bukan untuk impact. Nah, ini panjangnya 10 inch, drive 3/8 ya. Ini 6 inch, drive 3/8 juga. Ini extension wobble fix 3/8, nanti kita bahas, 6 inch juga. Ini extension ada lockingnya, ukuran 3/8, panjangnya 6 inch. Ini 3 inch panjangnya, drive-nya masih 3/8. Ini juga 3 inch, drive 3/8. Nah, ini wobble pendek ya, wobble 3/8, panjang hampir 2 inch. Nah, sama yang tadi drive setengah, masih lebih pendek yang drive setengah ya. Ini extension 1/4 inch drive-nya, panjangnya ada yang 10 inch, 6 inch, dan ada fleksibel 6 inch. Ini panjang 2 inch untuk wobble extension. Yang lebih besar lagi dari drive setengah adalah drive 3/4 ya. Nah, ini ada juga extension drive 3/4. 3/4 kita pakai reducer atau adapter dari 3/4 ke setengah, sehingga bisa dipasang seperti ini, dari drive 3/4 ke drive setengah. Contoh lain ya, ini contoh kita pakai extension biasa. Di posisi yang agak belok gini, kepala soketnya tidak bisa megang kepala baut dengan sempurna. Nah, ini kita bisa coba menggunakan wobble extension. Waktu terpasang seperti ini jadi lurus biasa, tapi kita tarik dikit dia jadi ada sudut 5 derajat yang bisa
memungkinkan untuk kepala shocknya berputar. Nah ini contoh, kita tes pasang di sini. Nah ini masih agak miring dikit ya, jadi angle-nya masih kurang pas. Untuk lebih lagi kita bisa pakai U-joint extension. Nah kita bisa pasang juga U-joint extension ini ke extension biasa. Universal joint ini membuat kepala shocknya bisa berputar-putar, agak ada sudutnya ya. Cuman lah ini seperti terlihat agak ada kalanya U-jointnya agak ngunci ya. Ada kalanya ngunci, ada kalanya lolos dengan mulus ya. Itu kalau kita putar U-joint pakai sudut yang terlalu banyak, ada kalanya dia binding atau mengunci. Nah ini contoh yang drive setengah. Kalau tadi 3/8, panjangnya segini 3 inci ya. Nah kita coba, kita pasang lah. Karena dia drive setengah udah udah mentok duluan, beda dengan 3/8 tadi. Kita coba misal aja seperti ini, kita bisa puter-puter lah, sehingga kita tempat untuk muternya bisa agak belok. Cuman memang kalau sudutnya terlalu banyak, dia bisa ngunci. Bisa juga pakai double wobble. Kalau satu wobble extension dia 5 derajat, dengan double bisa belok lagi plus 5 derajat lagi, total 10 derajat. Cuma nggak langsung 10 derajat. Kita coba di media demo tadi seperti ini. Kalau wobble itu nggak terlalu ngunci seperti U-joint, cuman memang dia ada keterbatasan angle-nya. Nah ini untuk universal joint, untuk top tool ya, itu depannya ada magnetnya. Cuman kelemahannya nggak bisa dipasang ke extension karena magnetnya menonjol seperti itu. Idenya adalah dipasang di soket, dia jadi semacam soket magnet ya, merubah soket biasa menjadi soket magnet. Cuman kalau deep soket sih nggak terlalu berimbas, tapi kalau soketnya terlalu dangkal, soket yang kecil-kecil itu kadang malah magnetnya itu malah nonjok ke kepala baut murnya. Jadi ya ada kalanya kepake, ada kalanya enggak. Dan magnetnya pun biasa aja ya, enggak terlalu kuat-kuat banget. Kalau tadi universal joint, ada kalanya kita sampai ke sudut dimana malah ngunci, kita puter malah ngunci sendiri di universal jointnya. Nah sebagai gantinya atau alternatif ini ada swivel joint. Swivel joint ini dia sudutnya lebih miring dibandingkan dengan wobble extension. Yang kiri itu swivel joint, yang kanan itu wobble extension. Terlihat ya, dia lebih miring lagi, mungkin 10 derajat sampai 15 derajatan. Kita coba di media ini 10 mili ya soketnya atau kunci kepala murnya ya. Nah dia bisa masuk seperti ini dan extensionnya bisa miring, sedangkan kepala soketnya tetap lurus terhadap murnya, jadi nggak bikin slack. Jadi kita demokan sekali lagi untuk universal joint. Drive setengah ini paling besar ya, yang bisa kita lihat dengan enak. Waktu kita putar-putar, nah ini ada kalanya mengunci seperti ini di posisi tertentu. Universal joint yang sudutnya banyak ini ada kalanya kepake ya. Contoh ini untuk busi Avanza paling ujung, kita pakai universal joint, dia bisa ketekuk masuk pelan-pelan. Kita bisa tekuk seperti ini karena bagian atasnya ada plat besinya ya. Tapi kalau kita pakai swivel extension seperti ini, nah bagian sini udah keburu kepentok ke plat yang ada di Avanza. Jadi itu plus minusnya. Nah ini contoh untuk yang ada lockingnya. Locking di extension ini mirip seperti tombol quick release yang ada di ratchet ya. Jadi kalau kita nggak tekan, nggak bisa masuk atau nggak bisa dilepas. Contoh ini extension di tempat sempit mungkin bisa ketarik, kecabut, ketinggalan. Tapi kalau di release quick release ini yang ada lockingnya di extension, dia nggak bakal kecabut kecuali kita tarik untuk rilisnya. Penggunaan bisa juga untuk busi ya. Mungkin busi ini kalau sudah terlalu gigit ke businya, kita cabut, extensionnya malah ketinggalan shocknya. Nah ini mekanisme locking dari quick release nya ya. Shock gak bakal ketinggalan lagi kecuali kita lepas. Ini extension drive 1/4 merek Crossman, panjang 10 inch.
Jenis extension berikutnya adalah flexible extension. Dia bagian shaftnya ini ada fleksibilitasnya ya, jadi nggak kaku kayak pir gitu, sehingga kalau di tempat yang agak belok seperti ini kita bisa terapkan juga. Nah contohnya seperti ini ya, kita bisa apply satu torsi di posisi yang agak sedikit melingkar, kepala shocknya tetap bisa megang ke baut dengan sempurna, dan kita bisa putar dengan ratchet ataupun drive socket yang lain. Contoh lagi universal joint ukuran 1/4 ya. Nah contoh seperti ini, enaknya pakai drive 1/4 itu karena shocknya kecil-kecil, menjangkau ke tempat yang sempit-sempit lebih mudah, lebih fleksibel karena ukuran size-nya yang enggak terlalu besar. Nah ini contoh ya, kita apply satu tenaga, ada kalanya universal joint ini menyulitkan juga, bisa ngunci sendiri. Nah kita coba sekarang ganti universal joint dengan swivel joint ukuran 1/4. Kita tes lagi ya, ini swivel joint ukuran 1/4 dengan soket 10 mili. Ini saya puter makin nyeretkan juga masih enak ya. Ini memang sengaja nggak saya tahan bagian bawahnya, sama-sama muter tapi biar jadi contoh bahwa ini ada tahanannya. Kerasa kalau pakai swivel joint ini lebih mudah daripada pakai universal joint. Beda cerita kalau kita punya extension atau punya ratchet yang kecil ya, seperti ini bisa kita langsung, tentu lebih enak daripada pakai join-join yang ada fleksibelnya. Nah ini kebetulan karena kecil bisa masuk, tapi kalau agak besar dikit, contoh ini drive 3/8, udah kepentok kepala ratchetnya. Nah ini contoh lagi 3/8 tapi saya pakai swivel joint. Nah di sini kelihatannya swivel jointnya di ujungnya, dan soketnya bisa megang kepala murnya dengan sempurna, menghindari slack. Nah ini kita bisa putar-putar seperti ini, lebih mudah daripada pakai universal joint. Sekarang kita ganti lagi ke universal joint dari swivel extension. Nah kelihatan ya, waktu tadi swivel joint lebih stabil, dia lurus terhadap kepalanya, tapi kalau pakai universal joint ini kita mesti hati-hati. Contoh lain lagi pakai wobble extension ukuran 1/4, ternyata dia udah kepentok duluan karena sudutnya cuman 5 derajat aja. Nah ini pakai universal joint tapi pakai drive 1/4, karena batang drive 1/4 kecil, kita bisa pasang di sudut yang enggak terlalu parah, tetap enak pakai universal joint. Tapi kalau yang batangnya udah lebih besar, lebih kepentok, jadi sudutnya makin besar makin susah. Ini contoh double wobble extension juga masih oke lah, masih bisa. Tapi tetap semuanya menyesuaikan di lapangan ya nanti ya, mana yang paling oke. Demikian sudah kita terangkan mengenai extension drive setengah, extension drive 3/8, dan extension drive 1/4. Ada yang impact rated, ada yang biasa, ada yang locking, ada yang wobble, ada yang fleksibel juga, dan panjang macam-macam. Ada universal joint drive setengah, ada swivel joint drive setengah, swivel joint drive 1/4, swivel joint drive 3/8. Ada yang impact rated, ada yang tidak untuk impact. Ada juga adapter dari 3/8 ke setengah, setengah ke 3/8, 3/8 ke 1/4, setengah ke 3/8, setengah ke 1/4. Kualitas extension sih so-so ya, cuman kalau pas dapet yang seperti ini Yokohama ini, chrome-nya udah ngelupas-ngelupas dan agak jadi berkarat, kurang tahan ini merek Yokohama. Extension ini bisa dilihat di video di atas ya. Untuk bearingnya ini sempat lepas dan saya ganti yang lain. Nah ini juga extension yang cukup oke panjangnya, cuman ternyata keras sekali. Sampai tadi harus saya bantu tekan pakai obeng, dan waktu nyabut juga harus saya bantu lagi. Nah ini contoh punya Jeju ini bagus. Ini punya Crossman ini ada knurlingnya, ini bagus. Jadi itu merek-merek yang oke lah. Nah ini Tekiro ini juga bagus.
satin finishnya juga oke, ada tulisan Japan. Ini Gtech, beli di S Hardware ya, ini juga oke-oke aja. Jadi secara umum sih oke, kecuali 3 merek yang pertama ya. Ini Crossman, ini ada knurlingnya juga bagus nih. GTC locking extension ini oke, ada knurlingnya juga. Di sini ada kode partnya ya untuk yang GTC locking. Ini merek S untuk drive 3/8 3 inch. Satu lagi Gtech, itu oke-oke aja kok. Wobble fix extension ini GTC, itu kelihatan ada kode partnya ya. Kalau yang ini biasa Gtech, ini wobble 1/4 juga GTC. Adapter 3/8 ke setengah inch Tekiro, ini bagus nih, impact rated. Ini Bullock, adapter juga dari setengah ke 3/8. Ini saya lupa mereknya, ini swivel joy juga no merek tapi oke-oke aja. Ini adapter 3/4 ke setengah Koken. Ini extension 3/4 ke 3/4 juga Koken. Adapter setengah ke 3/8 dan setengah ke 1/4 ini kualitas bikinannya sih kelihatan gak terlalu bagus kalau yang ini. Cuman ini bonusan dari Digital Talk. Untuk chrome-nya kelihatannya gak terlalu oke. Demikian sepintas review mengenai extension dan adapter. Terima kasih, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk dukung channel ini. Terima kasih.